harus matareka tahu ya. Agaya setareka itu bahasa Arab artinya jalan, laleng, lalem melempu ya. Bahkan ada orang yang tidak sadar bertarekat sendiri ya. Disinilah tema yang kita akan bahas, pentingnya bertarekat dengan bersanad. Magaya yang bersanad Bapak Ibu, biasanya bersanad kita mengambil ilmunya atau berguru kepada guru yang sah, biasanya mursyid ya. Mursyid ini nggak sembarang orangnya Pak, jarang ya. Di mana mursyid ini, guru kita ini mengambil ilmu itu dengan bersanad. Biasanya bersanad itu sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Contoh, makan de guru ki ake ye si A malah ki si B dia ngambil dari si C sampai kepada sahabat, sampai kepada dua orang ini, yaitu Sayyidina Ali dan Abu Bakar ya. Tolong fokus ki. Jadi tarekat itu yang resmi, yang boleh diamalkan lebih 40 Pak, lebih 40. Nah, misalnya tarekat Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah dan lain-lain. Tarekat sesat banyak juga, bahkan lebih banyak. Pernah kita dengar engkau tomat tarekat di dalam masa banyak. Matareka dena nelo mahaji. Angkat tu tareka mahaji ke gunung apa? Bawah Karang ya. Saya lama tinggal di Kalimantan, di situ pusatnya tarekat, di situ banyak tarekat yang bagus. Nah, termasuk jamaahnya Guru Sekumpul ya. Kami pernah bersilaturahmi sama beliau. Dan di sana itu banyak tarekat salah. Misalnya angkat tarekat Akro, dia itu memperjualbelikan ijazah surga. Tahu ya enggak Pak? Ada tarekat di sana, saya lihat. Bahkan pernah datang di pengajian saya. Karena kalau saya pengajian tasawuf di sana, saya langsung bawa bukunya. Bukunya berbahasa Arab. Ya, harus begitu Pak. Misalnya kita pakai Haqaiq Tasawuf ya, karangan Abdul Qadir Isa. Jadi kalau membahas tarekat itu memang harus bawa bukunya. Nah, ini contoh yang saya bawa ini contoh sanad. Kalau saya alhamdulillah sudah bertarekat sebenarnya dari dulu ya. Semenjak di Mesir kami bertarekat Syaziliyah. Sekarang kami mengambil tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Ini sanadnya. Bisa nanti dilihat dan saya bisa membayat. Ini SK-nya. Jadi tarekat itu Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada namanya guru Shahibul Wafat Tajul Arifin Aba Anom. Pernah dengar itu di Jawa Barat? Itu Aba Anom gurunya Buya Hamkah. Nah, jadi di sini yang mengambil sanad Buya Hamkah, dua presiden Gus Dur, Soeharto, ya. Kemudian Prof Nasaruddin Umar, pimpinannya saja sekarang. Semua ngambil tarekat di sini. Sama-sama kami semua. Ya, nanti kita akan bahas ya. Jadi Eropa pengenal tarekat dua nih. Imma nyambung ke Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar. Mereka ini mengambil langsung dari Rasulullah. Ya. Rasulullah langsung dibimbing zikir oleh malaikat Jibril. Jadi begitu ceritanya Pak ya. Kenapa harus bersanad? Begitu memang aturannya. Karena kalau mereka tidak berguru kepada guru yang sah, itu bisa nanti halusinasi. Maka dari itu yang kalinya makada turiolota ajalal matareka ujangan gama kok. Kenapa orang bisa jadi gila? Karena dia tidak berguru kepada guru yang sah.
Bahayanya Pak. Beda kalau ilmu fikih. Bisa. Kalau ilmu fikih bisa kita berguru lewat membaca buku, bahkan Google, YouTube bisa. Tapi tarekat nggak bisa. Contoh, terjadi di Malili. Ya. Ada seorang dari Bima, ya. Ini anak masih muda, dia suka berzikir. Cuma masalahnya dia tidak mengambil zikir secara langsung. Karena mencari guru juga memang susah, Pak. Susah. Karena kalau salah guru ki tanya guru runtuk, tapi sandro. Nah, Pak guru ki masih kiri pakai jing. Ini makanya ini penting dibahas ini, Pak. Ya, saya keliling Indonesia membahas dan saya sudah mentalkin zikir seluruh Indonesia. Sudah 1 tahun saya keliling, alhamdulillah sampai ke Jakarta. Kami diterima karena kami punya sanad. Wapita bawa ya ke sanadku, langsung diterima. Jadi khusus tarekat enggak bisa bicara bahami, Pak, enggak bisa. Enggak bisa, apalagi ada lele ji, tapi ada lele ji, wah enggak bisa. Enggak bisa. Orang yang bertarekat memberikan, apalagi memberi sanad sementara dia tidak bersanad, bahaya, Pak. Halusinasi. Pernah dengar ada yang ngaku jadi nabi? Itu awalnya bertarekat itu, Pak. Bahkan konon itu agama Hindu, itu awalnya aliran tarekat. Akhirnya dia halusinasi, bikin agama sendiri. Masih ingat kita apa namanya, Nia Eden ya, yang membuat kerajaan langit itu? Itu awalnya tarekat itu, tapi salah guru. Ya, memang nggak bisa, Pak. Ya, makanya penting sekali kita bahas ya. Jadi dua pengenai tarekat melalui jalur Abu Bakar, itulah yang zikirnya rahasia. Makanya asal rahasia, dia yang kelingnya masih kiri. Ya, itu bersanad, Pak. Lewat jalur Abu Bakar. Nasa tu pandritata, malesa lahu syai, fasehuhu syaitan. Nigi tu matreka dia nakkan guru, pasti gurunya setan. Halusinasi, Pak. Contoh halusinasi bikin agama baru. Ya, mengatakanlah misalnya di akhir zaman satu laki-laki bisa menikahi 50 perempuan. Bahaya, Pak. Atau ya paling ngawur ya, mengatakan menyogok tidak berdosa. Ya. Surah Al-Maidah ayat 29 itu jelas mengatakan orang masuk neraka itu karena dosa. Mata pakai, Pak, maka dari tahu menyogok tidak berdosa. Siapa yang tanggung jawab nanti? Akhirnya masuk ke mana tahu? Siapa yang tanggung jawab? Ayo. Terjadi nama aku ke? Pilkada tahu mas sogok. Ma perkara tahu mas sogok. Maka demi ustaz itu cuma dosa, cuma tahu neraka. Ini bahaya, Pak. Bahaya sekali. Apalagi kalau orang ini dia posisi cuma murid, nggak bisa, Pak. Beda kalau posisi tak sebagai wakil talqin misalnya, diberikan amanah, diberikan SK, itu baru bisa kita ngomong. Kalau enggak bisa, Pak. Apalagi mengeluarkan fatwa. Itu mengeluarkan fatwa minimal menguasai 14 disiplin ilmu dasar. Nggak kuasai usul fikih seperti Gus Baha misalnya, baca kitab gundul. Kalau tidak, bicara banyak, Pak, yang begitu, banyak. Bahkan ada yang menganggap enteng sholat berjamaah. Bahaya, Pak. Bahaya. Ini kan tu tanggung jawab. Aki masuk ke mana tahu? Lo tahu pegawai mas sogo. Lo macam je polisi mas sogo. Kan oding. Ni maka dah ustaz
Ini tanggung jawab kira-kira. Mengeluarkan fatwa itu harus mufti. Kami aja yang belajar puluhan tahun kaidah-kaidah usul, nggak berani kami, Pak. Ya. Saya bertarekat Syazili itu 20 tahun yang lalu, 24 tahun. Tapi saya tidak mengajarkannya karena tidak diberikan mandat oleh guru. Tapi sekarang di tarekat Qadiriyah Naqsabandi, saya diberikan mandat untuk mengajarkan ilmunya. Ini mandatnya. Baru saya ceramahkan. Masih ingat gak ceramah-ceramah saya yang dulu? Saya bahas cuma fikih misalnya. Ya. Karena nggak bisa ya ceramah banyak, Pak, nggak bisa. Harus sifat tumpu utuh ki guru. Ya. Jadi zikir yang tidak keras itu jalurnya Abu Bakar ya. Kemudian zikir yang keras itu jalurnya Sayyidina Ali. Pernah ki minta Thomas zikir nak busadana la ilaha illallah, itu jalurnya Sayyidina Ali. Di tarekat kami Qadiriyah Naqsabandi semua dipakai zikir yang keras dan zikir dalam hati. Ya, makanya ini paling asik diamalkan karena bisa diamalkan zikirnya keras, bisa dalam hati. Ya, kita bahas dalilnya ya. Siapa tahu natanaiki dalilnya tahu angka dalilnya masih kiri dengan suara keras dan dalam hati. Ya. Yang dipermasalahkan di sini adalah zikir yang keras ya. Kalau dalam hati nggak ada masalah. Ya, kadang saudara kita yang dari aliran keras, maaf, Wahabi, kadang nakadaiki iroto masih kiri merukai nasa bidah. Betul Pak, tuduhannya. Padahal ada dalilnya Pak ya. Tolong dengar baik-baik. Dalil berzikir dengan keras setelah sholat ini umum ya. Perlu tisa dalilnya. Dalil berzikir dengan suara keras setelah sholat. Tolong ingat surah An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Faiza qadaitumus sholata fazkurullah. Kalau engkau telah melaksanakan sholat, apakah sholat fardu atau sholat sunat, maka berzikirlah kepada Allah. Dan zikirnya keras dan berjamaah, seperti yang sering kita lakukan ya. Setelah kita sholat fardu, subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Maka dia Bangluta Ibnu Abbas, suatu ketika saya pernah terlambat sholat berjamaah. Makanya saya tahu diri saya terlambat setelah saya mendengar Rasulullah berzikir. Ibu yang paling belakang ya, tolong perhatian. Eroma sigit na Nabi Tariolo, dia pakai mik di, ya, dia pakai kipas angin, dia pakai lampu, dia pakai tehel ya, oke. Maka dia Bang Luta Abbas, wisengala ikut terlambat, nasabah wang kalingai Nabi tak masih kiri. Oh berarti, terlambat kah? Berarti Nabi tak masih kiri pasti keras. Ibu tolong yang paling belakang, dengar nggak suara saya? Sekarang dengar ya. Saya usahakan tidak pakai mic. Oke kak. Tolong ibu paling belakang. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengar nggak? Berarti Nabi ta masih kiri keras ya, keras.
Bicara nama bici-bici na kita pasti ditangkelingan. Nah, itulah dalilnya ya. Jadi boleh berzikir dengan keras, boleh juga dengan lembut, boleh. Adapun ayat yang mengatakan berzikirlah engkau dengan lirih, itu ayat sebelum Islam berkembang, dan khusus zikir bagi orang setelah bertahajud. Jadi salah paham sih roh, nah tuduh paham tahu. Jadi nareko matahajuki anjuranna ibu, kalau kita berzikir jangan keras. Kenapa? Karena orang pada tidur. Betul? Coba kira masih zikir gimana titik telu. Maka ada ujangan nih ya bapak, gara-gara mas safari roh kapan? Malah kada kurka masih zikir titik telu. Jadi kita harus tahu apa asbabun nuzulnya kalau ayat, asbabul wurudnya kalau hadis. Kira-kira bu, narek kufur ke masam paja perlu, enggak kita matindro. Fura ke masa paja mangribi, enggak kita matindro. Digaga kan? Anu Ustaz, narek ko masih kirki dengan keras, naganggu atau masa bu to terlambat siapa suruh ko terlambat? Siapa suruh kau terlambat? Jadi hukum tidak begitu. Jadi hukum enggak berubah karena pelanggaran orang. Contoh, mau kita lihat kerancuan hukum. Dulu waktu Ramadan dulu apa aturannya? Orang yang tidak berpuasa hargailah orang yang berpuasa. Betul? Iya. Narekulita puasa, hargai orang berpuasa aja tandri tengah so. Narekuloki mande asup-sup ki. Aja tandri kiolon toma puasa, itu sih maku ke. Nabali hukum Pak. Apa hukum sekarang? Inilah kerancuan hukum. Apa hukumnya sekarang? Orang yang berpuasa hargailah orang yang tidak berpuasa. Ih, agak ya. Coba bu, itulah yang terjadi sekarang. Begitu ya? Masa kita yang hargai orang tidak berpuasa? Jadi hukum begitu ya, nggak boleh dirubah gara-gara pelanggaran. Contoh, aja tamaruk masikir ya, hargailah orang yang terlambat sholat. Ih, siapa suruh terlambat? Siapa suruh terlambat? Betul? Makanya jangan terlambat. Iya kan? Itu nih aku ke Pak. Sama dengan sekarang. Berlaku curanglah kalian. Kalau tidak curang, enggak bakalan menang. Ya. Mas, lo metode kamalino Pak. Jadi sekarang itu pelanggaran dianggap kebanggaan Pak. Astagfirullah. Macam habis tahu pilkada. Kalau curang, kira-kira mending nggak usah pilkada di. Betul Pak? Habisin biaya kan? Jadi kalau mau menang, udah bayar aja. Begitu Bu? Setuju? Enggak usah susah-susah kampanye ini bermasyarakat, enggak usah ya. Karena aturannya siapa yang curang dia menang. Tanda-tanda kiamat. Jadi susah sekarang. Ya, memang harus kembali ke Islam Pak. Ya, oke. Jadi berzikir itu boleh keras ya, boleh tidak keras. Ya, saya akan ajarkan teknik berzikir dengan keras. Ya, tolong perhatiannya Bu. Saya akan ijazahkan teknik berzikir keras dengan la ilaha illallah. Ya. Dalilena. Suatu ketika Pangulut Ali meloi amalan akhirnya bita. Tolong perhatikan Bu, saya kasih amalan yang sangat ampuh, besar pahalanya dan gampang.
dan bersanad. Jadi jangan khawatir ya, Bapak Ibu lakukan amalan ini, jangan khawatir halusinasi, jangan, karena bersanad, ini sanadnya ya. Maka dia panggul tali sorona panggul ta'ala, alaika amalan paling gampang, paling besar pahalanya, dan paling cepat nyampe ya. Alaika amalan paling gampang, paling besar pahalanya, paling cepat nyampe. Maka Nabi ta, Ali, azzikiriko dengan suara keras dan tidak keras ya. Bagaimana caranya? Ini tidak bisa didapati kecuali dengan bimbingan guru. Saya akan bimbingi berzikir dengan suara keras dulu ya. Ya. Ibu niatkan untuk mengamalkan ya. Gampang sekali. Apa pahalanya? Paling besar pahalanya, paling cepat nyampe, paling gampang. Makanya di sini banyak artis yang ikut, termasuk Abdel, Mama Dede, alumni sini, TKN, Inaba, ada namanya Pondok Inaba ya. Jadi di TKN ini orang-orang waras, normal, lain juga pondoknya. Orang-orang bermasalah, orang gila, orang narkoba, itu lain juga pondoknya, namanya Inaba. Ya. Ifa guru nih panguru ta'ali mazikiri keras, yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi caranya, tolong fokus. Fokus Ki. Ya. Ini penting sekali. Enggak ada yang bisa ajarkan kecuali bertarekat bersanad. Kalau ada ajarkan ini langsung diajarkan tanpa sanad, dia berdosa. Artinya mencuri ilmu. Iya. Bu, tolong perhatikan, itulah kita tarik dari bawah pusar sampai kepala. Nah, jadi begini ya, kita Kak. La. Ya, coba ikuti Kak. Kita tarik nafas la dari bawah pusar yang mana posisi sampai kepala. Kita Kak. Ikuti saya. La. Ya, ikuti bareng-bareng. 1 2 3. La. Ya, begitu ya. Ah, yenana setawe baru lahnya letuk. Ya, irohi kemana roh? Berzikir dengan bersanad. Ya, coba lagi bareng-bareng ya. La. Tahan. Ilaha taruh di kanan. Kita kajolok. Ilaha. Illallah kiri. Ini bukan madate, ingat, ini bukan madate, bukan, tapi penempatan. Tita Kak, bukan madate, dilarang keras bergoyang. Ini bukan madate, tapi penempatan. Ya, lihat Kak. Jadi begini saja, isyarat saja. La ilaha illallah. Ya gitu ya. Ului mikedo. Jadi la kita tarik bawah pusar ke kepala full 100%. Ilaha dada kanan 50%. Illallah dada kiri. Dada kiri itu ada jantung. Bu, di dada kiri ada jantung. Ah, jadi tolong fokus. Illallah, lafaz Allah kita masukkan ke dalam jantung, kita hentakkan. Nah, jadi begini ya. La ilaha illallah. Jadi kita bayangkan lafaz Allah ini masuk ke dalam jantung. Kenapa? Karena selama ini jantung kita, pikiran kita, hati kita isinya apa? Bu, isinya apa? Selain Allah. Selain Allah. Kita harus akui, selama ini hati kita, pikiran kita dunia, harta, jabatan. Makanya itu makhluk kita ganti dengan Khalik Allah.
Hanya dengan zikir bersanad bisa merubahnya. Kalau tidak bersanad nggak bisa, Pak. Masih kiribam itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak bersanad nggak masuk, Pak. Yakin saja. Yakin saja, Pak. Nggak bisa. Yakin de guru meo, Pak. Nah, ulang, Bu. Tolong ulang. Ikuti saya. Jadi pembuka itu 3 kali. Ikuti saya ya. Seperti tadi. 1, 2, 3. La ilaha illallah. 2 kali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Ya, sekarang kita berzikir. Nadanya begini ya. Punya nada sendiri. Ikuti Kak di hitungan yang ketiga. Ya, nadanya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut. La ilaha illallah. Lebih keras. La ilaha illallah. Keras. La ilaha illallah. Keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, begitu ya. Kalau belum, bukan madate, enggak goyang ini. Ya. Ya. Gitu ya. Sudah ingat nadanya? Hadisnya kata Rasulullah, nigi Thomas zikir la ilaha illallah dengan keras 4.000 dosanya diampuni. Iya, hadisnya sahih. Makanya zikir keras ini lebih keras lebih bagus. Zikir lembut lebih bagus. Nah, kita pakai semua nanti. Baru saya ajari yang keras ya. Bagaimana, Bu? Ya. Jadi kalau berzikir 3 kali saja pembuka. Setelah itu fokus ke nada. Apa nadanya? La ilaha illallah. Ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini juga berfungsi sebagai pengobatan. Jadi kalau ada di dalam tubuh kita hal-hal yang tidak bagus, negatif, itu akan keluar. Makanya jangan heran kalau ada yang berzikir ini kencang, banyak, kadang muntah-muntah. Kadang muntah-muntah, mesumana lasanna. Atau dia selama ini pakai jin. Maaf, kami juga sempat belajar ilmu terapi secara syar'i. Jadi Bu, jin itu yang menggoda manusia ada beberapa macam. Kapan manusia diganggu sama jin? Semenjak dia lahir. Jadi manusia ini lahir langsung dipencet perutnya sama jin. Makanya anak-anak yang lahir itu teriak. Itulah gangguan pertama jin ke manusia. Sejak dia lahir langsung dipencet perutnya. Makanya penyakit-penyakit yang berbahaya itu bersumber dari perut. Contoh, sakit mah, perut. Lambung, perut. Usus, perut. Pankreas, perut. Ya, panjang ceritanya kalau kita mau bahas masalah ruqyah syar'i ya. Tapi dengan zikir ini bisa mengobati penyakit-penyakit yang non medis. Bahkan di Jawa banyak orang-orang hebat itu petarung-petarung, sakti-sakti, sudah lama dia cari untuk menghilangkan ilmunya, sekali ditakin zikir hilang. Mau pula tahu nagure rofa disengat salai, sisa mi ifasikiri hilang. Terasa ke tuh Bu? Tapi kalau mau serius nanti setelah sholat isya boleh ditalkin dengan serius ya. Ya.
bagi yang ingin 10 menit saja. Ini saya cuma jelaskan secara garis besar saja ya, karena nggak bisa juga dijelaskan secara umum ya. Oke, Ibu, itulah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dari zikir inilah muncul berbagai tarekat, termasuk Halwatiyah Fadate. Termasuk itu. Ya, tapi di sini dilarang bergoyang. Karena Abah Anom dia lebih fokus ke ketenangan. Jadi di sini zikir ini makin mantap zikir tak makin tenaki. Contoh ya, kalau mau kesini mati zikir tak apa gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang kalau pemula dia harus keras. Namanya pemula ya. Tapi kita usahakan intinya nadanya saja kita jaga, nadanya. Karena ada zikir lain yang nadanya berbeda. Contoh kalau Bapak Ibu nanti ke Jawa, itu kita temukan macam-macam zikir la ilaha illallah yang nadanya beda-beda. Contoh, saya waktu ke Jawa itu nada zikirnya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, begitu. Berarti dia ngambil sanadnya di guru yang lain. Jangan kita ketawa. Bahkan kita lihat Padate sekalipun jangan ketawai. Karena dia ngambil sanadnya begitu. Contoh begini. Bapak Ibu kalau berjalan ya, kalau nanti berzikir tiba-tiba bergoyang, itu otomatis. Tapi enggak bergoyang keras ya. Ibu kalau berjalan lebih asik tangannya bergoyang atau tidak? Bergoyang kan? Itu sengaja enggak? Begitu maksudnya. Jadi matu narik ke masikir iki, meskipun niat kita tidak bergoyang, tapi kalau bergoyang sedikit, nikmati saja. Ya, nikmati saja. Misalnya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Anak saya yang kembar, meskipun belum bisa ngomong, tapi sudah bisa berzikir. Karena tiap hari nita kak. Anak saya kembar, umur 2 tahun lebih, belum bisa ngomong, tapi sudah bisa berzikir. Akhirnya apa? Ya Pak. Anak-anak rulai Pak. Ya. Capu betul di? Capu tuh? 5 menit ya. 5 menit. Itu zikir yang keras. Sekarang zikir lembut. Zikir lembut itu tidak bersuara. Hati saja. Jadi tiap denyut jantung dia berzikir. Apa dia zikirnya? Apa zikirnya? Allah. Bukan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu zikir lidah. Zikir lembut itu Allah. Contoh begini. Coba bayangkan. Tacere denyut jantung ta ya. Lihat kak. 1, 2, 3. Allahu Allah. 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 Ikut. Allah. 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 Gitu ya, Bu ya. Zikir ini tidak bersuara. Tadi contoh karena contoh. Sekarang Bapak Ibu coba berzikir tidak bersuara menyebut nama Allah. Saya saja yang bersuara. Ya. Tutup mata semua. Tutup mata. Lipat lidah ke langit-langit. Kemudian lihat jantung sebelah kiri. Titak aja lo. Gini. Ya, sekarang 1, 2, 3, tutup matanya semuanya. Tutup matanya. Ya, ikuti saya.
Bapak Ibu dalam hati, saya saja bersuara. 1, 2, 3. Allahu Allah. Allahu Allah. Tutup matanya. Allahu Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bayangkan tiap detak jantung menyebut nama Allah. Allahu Allah. Allah Allah. Allah Allah. Nah, gitu ya. Zikir Allah ini 24 jam. Ya, apapun kondisi kita berzikir aja telepek Allah, Allah, Allah. Otomatis ibu memasak Allah, Allah, Allah. Mencuci Allah.